kayak kita harus buka masker dulu deh Kak. Oh iya. Dah. Buka maskernya Kak Pinkan. Nah, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pasti luar biasa dong Kak Reta. Kalau Kak Pinkan bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa Kak Reta. Nah, kalau kabar Kak Reta bagaimana? Kak Reta hari ini sangat bahagia. Kenapa kok Kak Reta hari ini bahagia? Karena hari ini Kak Reta bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, kalau gitu Kak, yuk kita coba tes semangat adik-adik yang di rumah. Iya, sebelum itu kita taruh dulu nih masker kita. Iya, benar sekali Kak. Oke. Yuk, kita mau ngecek semangat adik-adik yang di rumah. Adik-adik di rumah masih ingat tidak? Tepuk Yesus. Wah, ingat Kak Pinkan, Kak Reta saja masih ingat. Pasti yang ada di rumah juga masih ingat. Kalau gitu berarti kita coba ya Kak. Oke, siap. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kita coba sekali lagi Kak. Kayaknya masih ada yang belum ikut tuh. Masih banyak yang belum ikut. Iya. Coba kita coba lagi ya Kak. Sekali lagi Kak Sekali Pinkan. lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Waduh, semangat sekali. Sampai Kak Reta yang ada di sini bisa mendengar nih suara adik-adik yang ada di rumah. Kak Pinkan kedengeran nggak? Iya Kak, tadi aku dengar adik-adik di rumah semangat banget Kak. Iya, itu tandanya mereka sudah semangat untuk ikut beribadah hari ini Kak Pinkan. Nah kalau gitu, sekarang yuk kita mau ice breaking. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Karena hari ini Kak Reta bersuka cita, berbahagia, Kak Reta mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Nah kalau gitu adik-adik yang di rumah yuk kita bangkit berdiri. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi yuk. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
semakin sukacita loh Kak. Semakin sukacita, bener banget Kak Pinkan. Kak, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi Kak. Siap Kak Pinkan. Masih semangat kan yang di rumah? Masih. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Yeay. Masih bagian berdiri adik-adik, jangan duduk dulu. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah. Namun sebelum itu, yuk kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Pinkan, Ada apa Kak? masih semangat nggak? Oh pasti dong Kak. Nah, karena Kak Reta sekarang mau ajak Kak Pinkan dan adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyi lagi nih Kak Pinkan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 25. Judulnya Mari Kita Bergembira. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan sayang pada kita, ingat Tuhan sayang pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Yeay. Kak, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Siap Kak Pinkan. Kita mau nyanyi lagu yang terambil dari Kidung Ceria nomor 20 yang berjudul Bapa di Sorga Mengasihiku. Siap Kak Pinkan. Musik.
Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik dan Kak Bingkan, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau mau pimpin kami, sertai kami dalam ibadah kami hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Jadi kita keluarkan Alkitabnya, lalu kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Nah, sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, nanti untuk kalimat yang tercetak keluar, adik-adik yang laki-laki akan membacakannya bersama dengan Kak Pingkan. Lalu kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik yang perempuan bersama dengan Kak Reta. Nah, kalau gitu, yuk kita baca-baca. Kita mulai dari adik-adik yang laki-laki. Mazmur 5 ayat 1 sampai 6. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Nah, adik-adik sekarang dipersilakan untuk duduk. Nah, Kak Bingkan, untuk merespon pembacaan Mazmur kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 90 berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
ini kita akan mendengarkan firman ya. Iya, benar sekali Kak Reta. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Feby. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik ya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami dan diamkan hati kami, supaya kami dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Nah, hari ini kakak dibantu oleh teman-teman kalian, Hana dan Semi. Mari kita dengarkan sama-sama ya. 20 ayat 1 sampai 16 yang berbunyi perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandulnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab, "Seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku
tidak adil terhadap engkau. Bukanlah kita telah sepakat sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang perumpamaan orang-orang yang ada di kebun anggur. Nah, adik-adik, perumpamaan ini diberikan oleh Yesus kepada seorang muridnya yang bertanya kepada Yesus, yaitu Simon Petrus. Waktu itu, Simon Petrus bertanya kepada Yesus mengenai upah apa yang didapat dia kalau dia mengikut Yesus. Lalu Yesus memberikan perumpamaan ini.
Melalui cerita ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa ketika mereka menjadi pelayan Tuhan, yang dalam perumpamaan ini mereka diibaratkan sebagai para pekerja di kebun anggur, itu semua karena kemurahan hati Tuhan saja dalam mereka menjalankan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Adik-adik, para pekerja yang ditemui pagi-pagi benar adalah mereka yang digambarkan sebagai orang yang dipanggil terlebih dahulu dalam pelayanan kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi seringkali mereka bersikap sombong dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Itulah sebabnya mereka menuntut upah yang lebih besar. Sementara itu, orang-orang yang dipanggil siang dan sore hari, mereka dianggap orang yang tidak mempunyai kemampuan dan juga tidak dapat diandalkan. Namun, Tuhan memandang mereka sebagai orang-orang yang dapat diandalkan. Tuhan juga memakai hidup mereka dan memberi berkat kepada mereka dengan yang sama dengan orang yang sebelumnya. Mengapa Tuhan mau memberkati hidup mereka ya? Karena Tuhan mau bermurah hati kepada mereka yang seringkali dianggap tidak layak. Tuhan mau membangkitkan kepercayaan diri mereka dan memberi motivasi yang baik agar mereka pun bersemangat untuk maju dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, adik-adik, dari pemberitaan firman ini kita juga mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia mau bermurah hati kepada setiap orang, baik para pekerja yang ditemui pagi hari maupun siang dan sore hari. Tuhan mau bermurah hati kepada mereka dengan memberikan upah yang sama kepada mereka. Nah, adik-adik juga ingat, hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi, ini juga adalah bentuk kemurahan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh bersikap sombong dan juga meremehkan kemampuan orang lain. Ingat ya adik-adik, kepintaran dan kemampuan yang ada di dalam diri kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan itu mau bermurah hati kepada kita. Dan juga Tuhan juga mau bermurah hati kepada teman-teman yang tidak memiliki kemampuan. Tuhan mau memberkati anak-anak yang pandai dan berprestasi. Tetapi juga Tuhan mau bermurah hati kepada anak-anak yang mau bangkit dari kemalasan untuk belajar lebih rajin lagi. Jadi adik-adik diingat ya, jika adik-adik punya prestasi yang lebih baik dalam pelajaran tertentu, adik-adik tetaplah rendah hati. Dan jangan lupa menolong teman-teman yang belum mengerti. Ingat juga adik-adik, kemampuan yang adik-adik miliki adalah pemberian Tuhan. Ingat, pemberian dari Tuhan itu adalah bukti kemurahan Tuhan kepada kita. Dan jika ada teman yang mendapatkan nilai yang tinggi, adik-adik tidak boleh berkecil hati, apalagi sampai iri hati. Justru kita senang dengan keberhasilan teman kita, karena Tuhan juga menolongnya mencapai nilai yang baik. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Nah, adik-adik, dari pembacaan Matius 20 ayat 1 sampai 16, Tuhan ingin berpesan kepada kita, di antaranya yang pertama, Tuhan dapat memanggil dan melibatkan siapapun menurut kemurahannya untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ia mau bermurah hati kepada mereka yang mampu dan tidak mampu. Yang kedua, Tuhan menghendaki agar murid-muridnya tidak menganggap dirinya lebih baik, lebih layak, lebih istimewa dari yang lain.
Yang ketiga, jadilah murid-muridnya yang turut bersukacita ketika Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya kepada orang yang lemah dan yang dianggap tidak mampu. Nah, adik-adik, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih atas kemurahan hati Tuhan kepada kami. Tuhan masih memberikan hidup kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik akan menempel gambar buah anggur. Nanti, adik-adik ditulis di bawahnya, natsnya terambil dari Mazmur 25 ayat 8. Contohnya seperti ini ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah adik-adik, kalian sudah selesai mendengarkan firman dari Kak Feby. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 318 yang berjudul Terang Matahari. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Feby. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Sampai saat ini Tuhan telah piara kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka sukacita Tuhan dalam mereka menjalani kehidupan mereka, dan berikan mereka semangat Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, dan juga berikan mereka kesehatan yang baik Tuhan Yesus, dan juga jagai dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga Tuhan untuk orang tua di klien kami Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka berkat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan sertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak layan Tuhan, berikan kakak layan kesehatan yang baik, dan juga berikan mereka berkat dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Juga Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Bapa. Mampukan negara kami ini melewati pandemi ini dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melindungi dan menjaga negara ini dengan baik Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GPIB Cipecang Tuhan. Biarlah gereja GPIB Cipecang mampu menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya maupun
para jemaat yang ada di dalamnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang jagai kami dan sertai kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Biarlah doa ini Engkau mau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kak Pinkan. Ada apa Kak Reta? Tapi gimana caranya memberikan persembahan Kak Pinkan? Nah, caranya tentunya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi nanti persembahan adik-adik ditaruh di dalam amplop. Nah, kemudian amplop itu dituliskan IHMPA dan tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa ya Kak? Tanggal 21 Maret 2021. Nah, setelah itu persembahan adik-adik bisa diberikan kepada orang tua. Nah, nanti orang tua adik-adiklah yang akan memberikan kepada gereja. Wah, gampang sekali caranya ya Kak Pinkan? Iya, mudah sekali Kak Reta. Sambil memberikan persembahan, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 355 yang berjudul Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, tadi kan kita sudah memberikan persembahan. Sekarang yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Pinkan. Ada apa Kak Reta? Kak Reta punya informasi yang penting nih buat adik-adik yang ada di rumah. Wah, apa tuh Kak? Jadi adik-adik buka dulu telinganya, dengarkan. Jadi tadi setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik diminta untuk mengerjakan aktivitas. Nah, setelah kalian mengerjakan aktivitas, kalian boleh foto hasil aktivitas kalian beserta kalian, lalu kalian kirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA.
Dan untuk adik-adik yang belum bergabung, jangan khawatir. Kalian bisa klik kolom deskripsi box yang ada di bawah untuk mengikuti atau join bergabung dengan WhatsApp grup Pelkat PA. Nah, untuk selanjutnya, bagi adik-adik yang rindu ingin mengisi kesaksian pujian, nah adik-adik bisa mengirimkan video kesaksian pujian adik-adik kepada Kakak Layan. Nah, pengiriman video paling lambat hari Kamis. Iya, betul sekali Kak Pingang. Lalu, jika adik-adik ingin mengetahui lebih banyak tentang aktivitas yang ada di Pelkat PA GPIB Cipecang, kalian juga bisa nih follow Instagramnya. Instagram Pelkat PA GPIB Cipecang yang ada di kolom deskripsi box juga yang ada di bawah. Nah, adik-adik, jadi itu informasi untuk Warta Pelkat hari ini. Masih ada satu lagi nih Kak Bingkan. Oh iya, apa itu Kak? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk kalian bisa mengetahui notifikasi yang akan untuk ibadah di minggu selanjutnya. Begitu Kak Bingkan. Jangan lupa ya, ditunggu. Sekian Warta Pelkat PA hari ini. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang terambil dari Kidung Ceria nomor berapa ya Kak Reta? Dari Kidung Ceria nomor 358 dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Nah, doa kali ini akan dibawakan oleh Kak Feby. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, namun sebelumnya kita akan berdoa penutup dulu ya. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami telah beribadah hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang seluruh rangkaian ibadah kita sudah selesai. Waktunya Kak Reta dan Kak Pinkan mengingatkan adik-adik yang di rumah untuk selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk menerapkan 3M. M yang pertama, jangan lupa untuk Memakai masker. Lalu M yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Nah, walaupun ibadah kita sudah berakhir, tapi jangan bersedih ya, karena minggu depan kita masih akan berjumpa kembali. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
seperti 10 pentala.